Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih di bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kita mempelajari bagian subjudul bagian C, yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Indikator pencapaian kompetensi. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian mampu mendeskripsikan atau menjelaskan dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ada Orde Lama, Orde Baru, dan juga ada Orde Reformasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi parlementer dimulai tahun 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Kemudian demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998 dan demokrasi Pancasila masa reformasi yaitu tahun 1998 hingga sekarang. Baik, pertanyaan pertama. Demokrasi yang berlaku di Indonesia pada tahun antara 1945 hingga 1949 adalah, ya, silakan dijawab. Kita lanjutkan penjelasan masing-masing perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer. Secara umum, terjadi penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi parlementer ini. Yang pertama, berubahnya fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dari pembantu presiden menjadi badan yang diserai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Nah, itu penyelewengan atau penyimpangan pertama. Yang kedua, terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Sekarang kita ke demokrasi terpimpin, yaitu antara 1959 hingga 1966. Periode ini, pada masa demokrasi terpimpin ini, disebut masa Orde Lama. Apa arti demokrasi terpimpin? Yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Presiden, terpimpin artinya dipimpin, artinya pimpinan terletak di tangan pemimpin besar revolusi. Hal ini menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang puncaknya terjadi pemberontakan PKI 30 September 1965. Akhirnya negara yang tidak stabil menimbulkan tuntutan dari rakyat, kemudian dikeluarkannya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Kemudian Soeharto menjadi presiden yang pada masanya disebut masa Orde Baru. Pertanyaan kedua. Periode pelaksanaan demokrasi terpimpin dikenal dengan masa
Lanjutnya, demokrasi Pancasila yaitu tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini, antara tahun 66 sampai 98 disebut masa Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pada masa ini, secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, terjadi penyelewengan Pancasila yang ditandai banyaknya KKN, singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga penyelewengan dalam kebebasan bicara, yakni pada masa ini kebebasan bicara dibatasi. Sehingga muncullah gerakan reformasi yang dipelopori oleh para mahasiswa dengan ditandai mundurnya Presiden Soeharto sebagai presiden, yaitu pada tahun 1998. Pertanyaan ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen adalah pada masa lanjutnya demokrasi Pancasila pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi pada masa reformasi adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan penyempurnaan pelaksanaannya. Sistem pemerintahan setelah adanya amandemen atau perubahan pada masa reformasi, yaitu perubahan-perubahan yang ada. Yang pertama, MPR bukan lembaga tertinggi negara. Yang semula lembaga tertinggi negara, kemudian dirubah menjadi bukan lembaga tertinggi negara. Yang kedua, MPR terdiri dari DPR ditambah DPD. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pada masa sebelum reformasi, presiden dan wakil presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Dan yang kelima, kekuasaan legislatif atau DPR lebih dominan. Nah, inilah perubahan-perubahan yang terjadi pada masa reformasi. Pertanyaan keempat, presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, mulai dilaksanakan pada masa Pertanyaan kelima, di antara contoh penyelewengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa demokrasi Pancasila Orde Baru adalah baik, saat kita di penghujung pembelajaran kali ini, silakan kalian baca secara mandiri di LKS materi ini yang ada di halaman 47. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di video ini. Silakan kalian jawab dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.